Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri, saya Teguh Rahmadanti dengan NPM 2301010118. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi perkembangan tafsir. Simak videonya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai perkembangan tafsir ya teman-teman. Jadi teman-teman, pasti kita sering ya bertanya-tanya gimana sih cara umat muslim, cara umat manusia itu memahami ayat-ayat Al-Quran dari zaman Nabi hingga sampai sekarang ini ya, sampai detik ini. Nah, jawabannya itu adalah dengan tafsir. Nah, tafsir itu tidak serta-merta langsung berbentuk kitab besar gitu teman-teman. Jadi tafsir itu terus berkembang dari zaman Nabi hingga sekarang, dan perkembangan itu tuh terlaksana secara bertahap gitu teman-teman. Jadi ada step by stepnya. Nah, kali ini kita akan bahas perkembangan tafsir itu tadi. Mulai dari perkembangan tafsir pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasannya perkembangan tafsir pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih sangat sederhana. Karena apa? Karena Rasulullah itu menggunakan metode secara lisan gitu teman-teman. Jadi masih disajikan dengan sangat sederhana. Jadi teman-teman, ketika ada ayat Al-Quran yang kurang jelas ataupun sulit dipahami oleh para sahabat, nah, para sahabat itu langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada masa ini Rasulullah itu tidak hanya memberikan pemahaman teman-teman, tetapi juga memberikan contoh langsung, jadi langsung praktik. Contohnya seperti ketika turun ayat tentang perintah sholat. Nah, di sini Rasulullah tidak hanya memberikan pemahaman, tidak hanya memberikan teori mengenai bagaimana sholat yang benar, sholat yang sah itu seperti apa, sebelum sholat kita harus apa, bagaimana cara mensucikan dirinya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mempraktikannya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada para sahabat, yang dimana sabda itu berbunyi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, jadi teman-teman, pada masa ini itu tafsir itu masih sangat sederhana gitu ya teman-teman. Masih sangat jelas gitu ya, karakteristiknya sangat jelas karena penafsiran ini dilakukan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian teman-teman, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, kemudian yang meneruskan penafsiran itu adalah para sahabat. Nah, teman-teman, para sahabat itu menafsirkan Al-Quran itu dengan 3 metode. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran dengan hadis, teman-teman. Dan yang ketiga adalah penafsiran Al-Quran dengan ijtihad para ulama, ijtihad para sahabat itu tadi. Nah, di sini kita akan kupas satu persatu gimana sih metode-metode para sahabat itu yang diterapkan pada masa periode sahabat ini ya gitu ya teman-teman. Penafsiran yang diterapkan, metode penafsiran yang diterapkan para sahabat ini gitu ya teman-teman pada periode ini. Nah, yang pertama itu ada penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi teman-teman, ketika ada ayat Al-Quran yang masih bersifat global, yang masih sulit untuk dipahami oleh umat muslim pada masa itu, di sini tuh diperjelas dan dipertegas lagi oleh ayat selanjutnya gitu teman-teman. Sebagai contoh nih,
pada Quran Surah Al-An'am ayat 82 yang artinya, wahai orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan imannya itu pada kezaliman, maka ia termasuk orang yang selamat gitu ya teman-teman. Nah, di sini para sahabat itu merasa ada yang janggal gitu teman-teman. Di sini tuh ayat ini tuh yang dimaksudkan kezaliman pada ayat ini itu sebenarnya apa gitu ya teman-teman. Jadi para sahabat ini mencari jawabannya, dan ternyata jawabannya itu ada di Quran Surah Al-Luqman ayat 13 yang bunyinya, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah itu adalah orang yang berada dalam kezaliman yang sangat besar gitu ya teman-teman. Itu orang yang berada dalam dosa yang sangat besar. Nah, dari sini sahabat menemukan jawaban bahwasanya kezaliman yang dimaksudkan dari Quran Surah Al-An'am ayat 82 itu tadi adalah kezaliman yang berupa syirik gitu ya teman-teman. Jadi pada masa sahabat ini teman-teman, tafsirnya itu masih bersifat sederhana, kemudian masih bersifat jelas gitu ya teman-teman. Kemudian metode yang kedua itu adalah penafsiran Al-Quran dengan hadis, yang dimana ketika ada ayat Al-Quran itu ada yang kurang bisa dipahami, kurang jelas gitu ya maknanya, itu dipertegas lagi oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana yang seperti yang kita ketahui bahwasanya hadis itu adalah alat untuk memperjelas ayat Al-Quran gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga teman-teman itu ada ijtihad, penafsiran Al-Quran dengan ijtihad para ulama atau ijtihad para sahabat pada periode ini ya teman-teman. Nah, yang dimana pada masa ini itu, pada metode ini para sahabat itu menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad mereka. Jadi ketika ada ayat Al-Quran yang masih kurang jelas atau bersifat global gitu ya teman-teman, masih kurang bisa dipahami oleh umat muslim pada saat itu. Nah, para sahabat ini melakukan ijtihad dengan menggunakan kemampuan bahasa Arab beliau-beliau gitu ya teman-teman. Kemudian dengan menggunakan asbabun nuzul dari ayat tersebut, dan juga dengan menggunakan pengalaman para sahabat itu hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya teman-teman. Nah, jadi pada periode sahabat ini tafsir Al-Quran itu masih sangat sederhana, kemudian masih jelas karena dekat dengan wahyunya langsung gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah karakteristik dari tafsir periode sahabat. Kemudian teman-teman, memasuki abad kedua Hijriyah, tafsir Al-Quran itu tidak lagi hanya disampaikan dengan lisan, tetapi juga sudah mulai dikodifikasikan ke dan ditulis ke kitab-kitab besar gitu ya teman-teman. Nah, di periode pertengahan atau periode klasik ini ya teman-teman, tafsir ini sudah berkembang dan sudah mulai banyak coraknya gitu ya teman-teman, menjadi berbagai corak gitu. Jadi sudah berkembang. Corak itu tadi menyesuaikan dengan kebutuhan umat muslim pada masa itu. Nah, corak-corak itu tadi yang pertama itu ada corak tafsir Bil al-Matsur, kemudian tafsir Bil ar-Ra'i, kemudian tafsir Fuqaha, tafsir Filsafati, dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, pada masa ini itu ada kitab yang terkenal, yaitu kitab Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Ya, itu kitab karya dari Imam At-Tabari. Jadi, teman-teman, pada masa periode pertengahan hingga klasik ya, teman-teman, klasik hingga pertengahan itu, tafsir ini sudah mulai tersusun secara sistematis dan juga sudah beragam, menyesuaikan dengan kebutuhan para umat muslim pada masa itu. Nah, terkadang juga teman-teman tafsir ini tuh menyesuaikan dengan kemampuan para
mufasirnya gitu ya teman-teman, sesuai dengan keilmuan para mufasirnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu periode modern hingga kontemporer. Teman-teman, memasuki abad ke-19 Hijriah ya teman-teman. Umat muslim ini sudah mulai ditempa masalah, tantangan, mulai dari tantangan sosial, tantangan kolonialisme, kemudian modernisasi, dan masih banyak lagi tantangan-tantangan umat muslim hingga sekarang ini ya teman-teman. Nah, di sini tafsir hadir untuk menjawab segala permasalahan dari tantangan-tantangan umat muslim itu tadi. Gitu ya teman-teman. Nah, ada tokoh yang terkenal pada masa ini yaitu Ahmad Abduh. Beliau itu menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran beliau yang rasional dan juga relevan di era modern. Kemudian teman-teman, ada murid beliau yaitu Rashid Ridho, yang dimana beliau itu menafsirkan Al-Quran dengan tafsir Al-Manar yang menekankan pada reformasi sosial. Kemudian di era kontemporer teman-teman, tafsir ini sudah mulai dekat dengan kehidupan sehari-hari ya teman-teman, dengan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti contohnya di Indonesia kita mengenal mufasir terkenal yaitu Profesor Quraish Shihab yang dengan kitab Al-Misbahnya beliau yang menggunakan bahasa sederhana dan membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan konteks masyarakat kita sekarang. Nah, jadi teman-teman, tafsir itu masih terus berkembang ya teman-teman. Mulai dari zaman Rasulullah, kemudian periode sahabat, periode pertengahan, klasik, modern, kontemporer hingga saat ini, tafsir itu masih terus berkembang. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu hanya satu. Al-Quran itu hanya satu, tetapi tafsirnya yang berkembang mengikuti zaman, tafsirnya yang terus beradaptasi oleh zaman gitu ya teman-teman. Maka dari itulah alasan mengapa Al-Quran itu menjadi pedoman yang relevan untuk umat manusia. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan juga kesalahan dalam penyampaian materi, saya pribadi mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk yang menyimak ya teman-teman, dan semoga bisa bermanfaat untuk saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.